Bapak Ibu Upasaka Upasika sekalian, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali pada kesempatan malam hari ini ya, kita melakukan atau diskusi Dhamma berkenaan dengan satu topik yang sudah ditentukan, yaitu perihal tentang melihat bahwasanya kehidupan kita memang seperti ini. Kenapa kemudian saya mengambil atau menentukan topik ini? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin yang sudah sering mengikuti Dhamma kelas, ketika saya yang mendapatkan jadwal, biasanya topiknya itu Saleka Sutta. Dan itu sudah berlangsung mungkin berapa pertemuan? Ada 4, 5? Mungkin 4 atau 5 kali pertemuan. Dan sekarang topiknya berbeda, yaitu perihal tentang apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, dan mengingat juga topik ini akan menjadi sangat penting bagi kita untuk coba kita mengingat kembali dan tentunya nanti berupaya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Upasaka Upasika sekalian, berkenaan dengan topik ini sebenarnya ada satu hal yang mendasar yang perlu untuk kita mengingat kembali, ketahui bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini, satu poin ini akan terus kita alami, atau satu poin ini akan terus mencengkram kita, terutama sebagai manusia, yang biasanya itu disebut sebagai 8 kondisi dunia. Nah, 8 kondisi duniawi ini, saya rasa kita sebagai manusia hampir semuanya itu sudah pernah kita rasakan. Bahkan semuanya itu sudah pernah kita rasakan. Dan dalam satu hari ini bisa jadi ke-8 poin itu sudah pernah kita rasakan juga. Dan kendati pun kita sudah mengetahui bahwa ada 8 kondisi duniawi, pada realitanya kita hanya mengharapkan 4 poinnya saja. Dan 4 poin yang sisanya itu kita tidak mengharapkan. Kita menginginkan hal-hal yang baik saja, kemudian tidak menginginkan hal-hal yang tidak baiknya. Coba sekarang kita mulai untuk melihat dari poin yang pertama, ya, berkaitan dengan 8 kondisi duniawi ini. Ada yang disebut sebagai mendapatkan dan tidak mendapatkan, atau biasa disebut juga sebagai untung dan rugi. Nah, mendapatkan dan tidak mendapatkan ini merupakan satu bentuk pengalaman kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Ada kalanya kita mendapatkan, tetapi ada kalanya juga kita tidak mendapatkan. Terutama dalam hal ini ketika kita menginginkan sesuatu, kita memiliki satu pandangan yang sangat kuat atau satu keinginan yang sangat kuat bahwa apa yang saya inginkan ini harus saya dapatkan, harus saya peroleh. Dan realitanya tidak seperti itu. Ada kalanya kita ketika menginginkan sesuatu itu tidak kita dapatkan. Dan pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan tadi,
ada satu kepuasan, ada perasaan yang bahagia, ada perasaan sukacita yang muncul di sana. Dan karena kita sudah mendapatkan itu, karena kita merasakan euforia, perasaan senang, perasaan bahagia, dan kecenderungan kita sebagai manusia itu adalah melekati perasaan yang menyenangkan itu. Dan pada saat kita tidak mendapatkan, perasaan tidak menyenangkan muncul, sebagai naluriah kita menjadi manusia, kita cenderung menolaknya, tidak menginginkannya, dan ingin segera mengakhiri perasaan yang tidak menyenangkan itu. Nah, kalau kita menyikapi perihal tentang mendapatkan dan tidak mendapatkan dengan cara yang seperti itu, berarti kita sebenarnya belum bisa menerima kehidupan ini sebagaimana adanya. Kita tidak bisa melihat bahwa kehidupan ini ya memang seperti ini. Kehidupan yang kita jalani itu ya memang begitu. Kita tidak akan pernah terhindar dari poin yang pertama ini, untung dan rugi, mendapatkan dan tidak mendapatkan. Kalau kita mengkilas kembali ke dalam perjalanan kehidupan kita, sudah seberapa sering kita menderita karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Coba kita mengingat kembali ketika menginginkan sesuatu, tetapi pada saat kita memunculkan keinginan itu, dan realitanya apa yang kita inginkan itu tidak kunjung didapatkan, pasti hasilnya akan menjadi penderitaan. Dan kemudian kita renungkan kembali, sudah seberapa sering ketika kita menginginkan sesuatu, lalu apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Dan hampir sebagian besar dari kebahagiaan dan penderitaan kita itu disebabkan ketika apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan, dan apa yang tidak kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Ketika kita melihat akan fenomena realita kehidupan seperti ini, dan kita sudah bolak-balik mengalaminya secara terus-menerus, seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman hidup ini, bahwa memang ada kalanya saya mendapatkan sesuatu, dan ada kalanya juga saya tidak mendapatkan sesuatu. Dalam mungkin kasus pekerjaan, sebagai seorang pengusaha misalnya, nah tentu orang yang memiliki satu usaha, entah itu dagang atau lain sebagiannya, pasti mereka menginginkan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin orang yang punya usaha itu maunya rugi terus. Pasti mereka maunya untung terus, ingin mendapatkan dan mendapatkan terus. Dan ketika seseorang melekati keinginan yang seperti itu, ketika suatu saat mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan, maka yang seringkali kita lihat, banyak orang yang melakukan usaha itu akhirnya mereka menutup usahanya. Masih untung bisa menutup usahanya, bahkan ada orang yang sampai stres, sampai depresi, karena mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau dalam hal ini mendapatkan kerugian. Nah, kenapa kemudian ketika mendapatkan pengalaman yang seperti itu, ada orang yang bisa menyikapi itu dengan baik, dan ada satu orang yang tidak bisa menyikapi itu dengan baik. Kalau kita melihat secara garis besar, secara sederhananya, orang yang bisa menyikapi pengalaman antara mendapatkan dan tidak mendapatkan ini dengan baik, berarti dia sudah bisa menerapkan atau sudah bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Bahwa dia sudah mengetahui ada kondisi-kondisi dunia seperti ini. Ada mendapatkan dan tidak mendapatkan.
Tapi kalau orang yang tidak bisa menikmati atau tidak bisa menerima pengalaman seperti itu dengan baik, berarti sebenarnya dia sudah menolak akan realita dari kehidupan. Dia tidak bisa menerapkan pemahaman tentang satu poin ini, pemahaman tentang Atha Loka Dhamma, 8 kondisi duniawi, yang dalam hal ini yaitu kerugian itu sendiri. Dan seharusnya kenapa kemudian saya tadi mengatakan tertarik untuk menyampaikan tema ini, supaya kita bisa mengingat kembali bahwasanya dalam kehidupan ini tidak semuanya itu berjalan dengan baik. Dan tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Dan tidak semua apa yang kita rasakan itu berkaitan dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Ada kalanya di momen-momen tertentu, ya pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Apa yang kita inginkan tidak kunjung kita dapatkan. Dan ini merupakan realita dari kehidupan. Ini merupakan pengalaman yang terus akan kita rasakan. Maka ketika kita menyikapi pengalaman yang demikian, kita harus bisa memunculkan UPK, keseimbangan batin. Kalau Bapak Ibu membacakan Parita Manggala Sutta, di sana dikatakan dalam salah satu poin, itu tak tergoyahkan oleh hal-hal duniawi, yang dikatakan sebagai berkah yang utama, yang dikatakan sebagai sumber dari kebahagiaan. Karena orang yang sudah bisa untuk menyikapi pengalaman duniawi ini dengan bijak, ya tentu dia tidak akan menderita. Karena dia sudah melihat realita itu dengan baik. Nah, ini poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu adalah terkenal dan tidak terkenal. Rasanya kita sebagai manusia ketika berkunjung ke satu tempat atau ketika kita bercengkeramah dengan orang lain, ada satu keinginan yang mendasar bahwa kita itu ingin dikenal, ingin dihargai, ingin diketahui, terutama berkaitan dengan keinginan untuk ingin ditahu sebagai orang yang baik, sebagai orang yang cakap dalam hal-hal tertentu. Dan kita sebagai manusia melupakan bahwa ya sejatinya ada satu sisi sebaliknya. Ada kalanya kita juga tidak dikenal oleh orang lain. Keuntungan dari kita dikenal dan tidak dikenal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contohnya, ketika kita berkunjung ke satu tempat atau bertamu ke rumah orang, kalau kita dikenal oleh pemilik rumah itu, pasti kita akan disambut. Kita akan dibukakan pintu, disuguhkan minuman, disuguhkan makanan. Itu keuntungan ketika kita dikenal. Tetapi kalau ketika kita tidak dikenal, ketika kita berkunjung ke rumah orang, bisa jadi yang keluar itu parang. Karena orang menganggap, oh siapa ini? Ini mungkin orang yang sedang berniat buruk, orang yang ingin merampok, dan lain sebagainya. Maka tentu ada keuntungan dan ada kerugian dari dikenal dan tidak dikenal. Nah, dalam realitanya juga ketika orang mendapatkan popularitas atau orang itu dikenal, ada satu kerugian juga yang ini menjadi paradoks dari kehidupan ini. Orang yang dikenal itu privasinya kan semakin berkurang. Ketika orang ini terkenal, entah itu terkenal sebagai orang yang baik atau terkenal sebagai orang yang kaya, terkenal sebagai pejabat misalkan, privasinya tentu akan berkurang. Nah, ketika privasinya berkurang, dia ingin kembali hidup sebagai orang yang tidak terkenal karena ingin mendapatkan privasi. Apa yang dilakukan selalu disorot oleh orang lain.
Ketika melakukan hal buruk sekecil apapun itu, hal buruk itu bisa dibesar-besarkan. Tetapi kalau orang yang tidak terkenal, apalagi orang yang tidak dikenal oleh siapapun, ketika melakukan keburukan kecil, ya sudah, orang menganggap biasa-biasa saja. Orang itu tidak saya kenal, dia juga tidak memiliki jabatan apapun, dia tidak terkenal. Jadi kita tidak dinilai berlebihan ketika melakukan satu hal yang sama dalam status ada terkenal dan tidak terkenal. Dan dalam hal ini juga banyak orang di luar sana yang ingin mendapatkan popularitas, keterkenalan. Tetapi cara-cara yang digunakan juga terkadang keliru, terkadang tidak sesuai. Dan kalau kita melihat, sebenarnya kalau kita ingin benar-benar praktik di jalan spiritual, antara keterkenalan dan tidak terkenalan, ini merupakan dua hal yang tidak mempengaruhi kehidupan spiritual kita. Justru orang yang terkenal itu akan semakin susah untuk meluangkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang mungkin ingin dilakukan. Nah, contohnya saja mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada para biku yang suka diundang kemana-mana berceramah. Mungkin beliau-beliau ini ingin praktek, ingin bermeditasi misalkan, tetapi karena mendapatkan undangan yang sedemikian banyak, akhirnya waktunya berkurang untuk melakukan praktek-praktek atau untuk mengembangkan diri. Maka dalam hal ini kita harus memiliki satu persepsi, satu pandangan, bahwa apa yang bisa saya dapatkan dari keterkenalan ini, apakah ada satu hal yang bermanfaat yang bisa saya dapatkan. Kalau memang itu tidak ada, ya kita tidak perlu untuk mengejar yang namanya popularitas, keterkenalan. Dan sebagai terutama perumah tangga, apalagi bergelut di bidang-bidang tertentu, terkadang keterkenalan ini menjadi satu hal yang penting untuk diupayakan. Nah, kalau memang itu membawa kepada kebermanfaatan dan bisa disikapi dengan bijak, ya tidak ada salahnya. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita terkenal, kita harus bersiap juga suatu saat perubahan itu akan datang. Karena kita mengetahui bahwa ada yang namanya anicca, ketidakkekalan. Nah, ketika orang tidak siap menerima perubahan ini, yang awalnya terkenal kemudian menjadi tidak terkenal, dia bisa menjadi orang yang paling menderita. Bahkan kehidupannya akan hancur. Karena yang awalnya kemana-mana itu didampingi, mendapatkan pujian, selalu disapa oleh orang lain. Tetapi ketika dia sudah tidak terkenal lagi, hal-hal semacam itu tidak lagi didapatkan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan popularitas, keterkenalan, ketenaran, berusahalah untuk mendapatkan itu dengan cara-cara yang sesuai. Terutama terkenal sebagai orang yang baik. Bukan terkenal sebagai orang yang tidak baik, bukan terkenal sebagai orang yang membawa kerugian bagi banyak orang. Ini yang penting untuk sama-sama kita refleksikan kembali ke dalam diri. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada dipuji dan dicela. Antara dipuji dan dicela ini juga ada hal yang negatif yang bisa kita dapatkan, dan ada hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Terkadang kita sebagai umat awam atau sebagai manusia pada umumnya menganggap dicela itu sebagai hal yang negatif. Menganggap dicela itu sebagai satu hal yang membawa kepada keruntuhan. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu juga. Ada kalanya dipuji ini juga bisa membawa kepada keruntuhan, bisa membawa kepada kerugian. Karena orang yang dipuji bisa jadi lupa diri,
Bisa jadi dia sombong, kemudian melakukan segala sesuatu dengan semena-mena, dengan sesukanya. Dan ketika dia melakukan hal yang seperti itu, dia akan memiliki potensi yang besar untuk dicela oleh banyak orang. Maka kita harus bisa melihat antara dipuji dan dicela ini dengan bijaksana. Siapa sih manusia yang tidak ingin dipuji? Apalagi wanita-wanita, ketika dipuji oleh pasangannya, oh kamu cantik, oh kamu sekarang bagus dan lain sebagainya. Apalagi yang laki-laki, ketika dipuji, oh kamu adalah pria yang bekerja keras, yang setia dan lain sebagainya. Di sana pasti ada kebahagiaan, ada kepuasan, ada kesenangan yang didapatkan. Nah, ketika orang terlena dalam hal yang semacam itu juga bisa membawa kepada kemudaratan atau kepada hal-hal yang mengarah kepada ketidakbaikan. Maka ketika kita mendapatkan pengalaman yang semacam ini, kita harus bisa melihat ini sebagai realita kehidupan. Bisa menyikapi itu dengan bijaksana. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang di luar sana yang ketika dipuji oleh orang lain ataupun ketika disanjung oleh orang lain, itu dijadikan sebagai satu motivasi untuk bagaimana terus mengupgrade dirinya menjadi orang yang lebih baik. Nah, begitu pula dengan celaan tadi. Ketika itu bisa dilihat dengan baik, dilihat dengan bijak, itu juga bisa menjadi motivasi untuk bisa mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, terkadang antara pujian dan celaan ini seringkali orang memberikan pujian atau memberikan celaan itu hanya berdasarkan satu sudut pandang saja, atau hanya berdasarkan satu perbuatan yang kita lakukan, kemudian dia membesar-besarkan atau menjadikan perbuatan yang kita lakukan itu sebagai sarana, entah itu untuk dipuji atau untuk dicela. Kita seringkali mendengar atau kita mungkin merasakan ketika kita sering berbuat baik, sering datang ke wihara, tetapi di momen tertentu kita tidak datang ke wihara atau melakukan keburukan atau tidak berbuat baik lagi. Nah, pada saat itu orang yang hanya bisa melihat dari keburukan, dia akan mencela kita. Oh, sekarang kamu tidak pernah datang ke wihara. Oh, sekarang kamu berbuat jahat. Oh, sekarang kamu seperti ini. Nah, orang seperti itu hanya melihat dari apa yang perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, kalau kita tidak bisa melihat itu dengan bijak, bisa jadi kita tidak datang ke wihara lagi. Karena kasusnya banyak. Ada umat yang sering datang ke wihara, kemudian di satu momen dia tidak datang ke wihara, dan ketika datang ke wihara itu banyak orang yang menanyakan, oh tumben sekarang datang ke wihara lagi, oh tumben sekarang kelihatan lagi. Nah, karena mendapatkan perilaku seperti itu, perkataan seperti itu, akhirnya ada muncul satu kejengkelan atau ketidakpenerimaan dari realita itu. Dia berharap ketika datang ke wihara ingin dipuji. Oh, sekarang datang ke wihara lagi. Oh, sekarang aktif di wihara lagi. Nah, ternyata dia mendapatkan yang sebaliknya. Akhirnya ya dia tidak datang ke wihara lagi. Dan ini salah satu bentuk dari reaksi yang kita tidak bisa melihat bahwa ada kalanya itu ya memang saya dipuji. Dan ada kalanya memang saya akan dicela oleh orang lain. Nah, ketika seseorang bisa melihat realita atau pengalaman hidup seperti ini dengan bijaksana, atau memahami bahwa kehidupan memang seperti ini, maka kita akan bisa menjadikan
pengalaman yang negatif sekalipun sebagai sarana untuk bertumbuh, sebagai sarana untuk bisa mengupgrade diri kita, membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Dan terkadang ketika kita mendapatkan terutama celaan dari orang lain, celaan dari orang lain itu terkadang tidak sepenuhnya menggambarkan tentang diri kita. Atau apa yang disampaikan oleh orang lain itu terkadang tidak benar berkaitan dengan celaan itu. Dan sepatutnya ketika kita mengetahui bahwa itu merupakan tidak benar, ya untuk apa kita tersinggung? Untuk apa kita merasa jengkel? Karena itu ya bukan diri saya, bukan apa yang saya lakukan. Dan kalau kita berbicara sebaliknya tentang pujian, ada orang yang ketika dipuji, meskipun itu benar, mereka menolak. Oh, kamu sering datang ke wihara? Ah, tidak kok, saya jarang datang ke wihara. Saya jarang berbuat baik, tapi sebenarnya dia sering datang ke wihara, sering berbuat baik. Nah, orang yang seperti ini yang menolak pujian seperti ini juga menjadi satu kekeliruan. Kenapa kekeliruan? Ya dalam hal ini itu bisa menjadi kondisi bagi kita kalau kita tidak menyikapi itu dengan baik. Kita ketika mengungkapkan sesuatu bisa jadi kita mengeluarkan kebohongan. Dan ini kita perlu berhati-hati supaya ya kita seharusnya bisa menyampaikan realitanya, bisa menyampaikan kebenarannya. Kalau orang memuji kita, sering datang ke wihara, ya tidak ada salahnya kita mengucapkan ya terima kasih. Bukan malah melontarkan hal yang sebaliknya, atau meskipun kita berniat atau tidak, kita mengatakan oh saya tidak sering datang ke wihara. Kalau kita melihat dari sudut pandang spiritual atau dari dhamma, yaitu ada kaitannya dengan kebohongan. Tidak membenarkan realita, tidak mengucapkan sesuai dengan faktanya. Nah, ini merupakan hal yang penting juga untuk kita perhatikan. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu berkaitan dengan suka dan duka, kebahagiaan dan penderitaan. Nah, topik kebahagiaan dan penderitaan ini seringkali sudah kita dengar atau bahkan sudah bosan untuk didengarkan. Bahwa kehidupan ini ada kalanya kita menderita, ada kalanya kita bahagia. Meskipun kita seringkali mendengar hal ini, kita sudah tahu ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Tetapi pada realitanya, kita seringkali menolak akan datangnya penderitaan. Dan kita selalu mengejar akan kebahagiaan. Ketika penderitaan itu datang, kita seringkali berupaya untuk ingin segera mengakhirinya, ingin segera menggantikannya dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang membahagiakan. Dan kalau kita berperilaku seperti itu secara terus-menerus, kita bukannya tambah bahagia, tetapi sebaliknya akan tambah menderita. Karena secara tidak langsung, kita sudah menolak akan atha lokadama, akan 8 kondisi duniawi ini, bahwa memang ya ada kalanya kita akan merasakan kebahagiaan, dan ada kalanya kita juga akan bisa merasakan atau mendapatkan penderitaan. Nah, antara kebahagiaan dan penderitaan ini tentu merupakan dua hal yang bertentangan. Kebahagiaan itu muncul dari kita menikmati kesenangan-kesenangan. Terutama ini berkaitan dengan kebahagiaan yang bersifat duniawi, seperti kebahagiaan mata kail. Jadi kebahagiaan seperti mata kail ini diibaratkan atau diumpamakan seperti ketika seorang pemancing melemparkan umpan di sungai. Nah, kemudian umpan itu dimakan oleh ikan.
Nah, ketika ikan itu melihat umpan itu, dia merasa bahagia, dia merasa senang. Oh, ini ada makanan, ini ada umpan. Ketika saya makan ini pasti saya akan senang, saya kenyang, saya bahagia. Tetapi ketika ikan itu memakan umpan itu, memakan pancingan itu, si pemancing tadi merasa ada yang menarik, kemudian dia tarik pancingnya. Tertangkaplah ikan itu. Begitu pula dengan kebahagiaan, kesenangan yang kita rasakan di dunia ini. Kita merasa ketika mendapatkan sesuatu atau kita beranggapan memiliki satu pandangan, oh ini sebagai sebab dari kebahagiaan. Oh ini sebagai sumber dari kebahagiaan. Tetapi pada realitanya itu merupakan sebab dari penderitaan. Coba kita melihat kembali. Ketika Bapak Ibu di dalam keseharian mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang diidam-idamkan, yang disenangi. Nah, ketika mendapatkan apa yang diinginkan, di sana pasti ada perasaan yang bahagia. Nah, contohnya saja mendapatkan apa? Berhasil membeli mobil impiannya, misalkan. Nah, ketika Bapak Ibu berhasil membeli mobil impiannya, di sana akan ada perasaan bahagia, perasaan senang. Dan ketika bahagia, ketika merasakan senang itu, kita sudah dihantui oleh penderitaan sebenarnya. Ketika Bapak Ibu pergi keluar menggunakan mobil itu, ada muncul ketakutan. Oh, jangan-jangan nanti saya diserempet orang. Oh, jangan-jangan nanti mobil saya lecet, mobil saya hilang, dan lain sebagainya. Yang awalnya Anda ketika naik mobil itu tidak merasa gelisah, kenapa kemudian ketika naik mobil impian Anda merasa gelisah? Dan pemahaman seperti ini sepatutnya itu bisa mengubah pola pikir kita, bahwa seharusnya ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tidak harus merasa terlalu bersenang di sana. Kita tidak harus merasa bahagia sampai kita tidak ingin kebahagiaan itu berkurang. Kita tidak ingin apa yang menjadi sumber dari kebahagiaan itu berkurang atau bahkan hilang. Dan kita sebagai manusia ya memang seringkali seperti itu. Kita seringkali meletakkan kebahagiaan, menaruh kebahagiaan kita pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang selalu berubah. Dan Sang Buddha menyampaikan kalau sesuatu yang muncul karena kondisi, sesuatu yang muncul karena sebab, itu akan mengalami perubahan dan disebut sebagai penderitaan. Dan itu adalah duka. Nah, kalau kita melihat kembali lebih jauh, apa yang akhirnya bisa membuat kita mengalami penderitaan? Apa yang membuat kita selalu merasa menderita setelah mendapatkan apa yang kita inginkan? Ketika apa yang kita dapatkan itu berubah, setidaknya ada 3 hal. Ada yang disebut sebagai tanha, ada yang disebut sebagai upadana, dan ada yang disebut sebagai awija. Kita menderita karena ada upadana, karena ada kemelekatan. Kita melekat terhadap objek yang kita sudah anggap, yang kita sudah persepsikan sebagai sumber dari kebahagiaan. Ketika objek itu berubah, muncullah keinginan untuk ingin mempertahankannya, menggenggamnya, menikmatinya secara terus-menerus. Dan itu tidak akan pernah bisa, karena segala sesuatu pasti akan mengalami perubahan, cepat atau lambat. Kalau kita terus menginginkan objek itu seperti itu, sama halnya kita sudah membuat lubang bagi diri kita sendiri, yaitu lubang penderitaan. Dan kenapa kemudian persepsi seperti itu muncul? Ya karena kita memiliki awija, ketidaktahuan. Kita tidak bisa melihat realita, kenyataan itu sebagaimana adanya. Kalau dalam meditasi biasa disebut sebagai yata buta nyana dasana.
melihat segala sesuatu dengan bijaksana, dengan penuh perhatian. Dan kita ketika masih memiliki awija, meskipun kita tahu ada ataloka dhamma, meskipun kita tahu ada anicca, dukkha, dan anatta, itu hanya akan sekedar menjadi pengetahuan saja. Dan kalau saya bertanya, mungkin bisa ada yang mewakili menjawab nanti. Dari sekian panjang perjalanan Anda belajar Dhamma, memiliki banyak teori-teori Dhamma ini, kira-kira Anda bisa mengatakan berapa persen Anda bisa mempraktekkan Dhamma itu? Kira-kira berapa persen dari akumulasi pengetahuan lamanya Anda belajar Dhamma, kira-kira berapa persen Anda bisa mempraktekkan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berapa? 80, luar biasa. Wah. Berapa? Seumurnya belum sampai 50%, ya. Dan memang inilah realitanya. Karena pengetahuan itu tidak bisa menjamin kita bisa menjadi sesuai dengan apa yang kita ketahui. Meskipun kita banyak memiliki pengetahuan Dhamma, kita banyak belajar Dhamma, tetapi itu juga tidak bisa menjamin sepenuhnya apa yang kita ketahui, apa yang sudah kita pahami sejauh ini, itu bisa kita praktekkan. Tidak usah jauh-jauh. Buktinya apa yang saya sampaikan tadi saja. Kita tahu ada untung dan rugi. Kita tahu ada dipuji dan dicela. Kita tahu ada terkenal dan tidak terkenal. Kita tahu ada suka dan duka. Tetapi pada kenyataannya, kita selalu mengharapkan yang 4 dan menolak yang 4. Padahal kita tahu bahwa dunia ini seperti ini. Ada kalanya saya bahagia, ada kalanya saya menderita. Tetapi kenapa kemudian ketika mendapatkan pengalaman yang tidak enak ini, saya menolaknya? Saya tidak menginginkannya. Saya ingin segera mengakhirinya. Saya ingin segera untuk mengenyahkan hal-hal semacam ini. Dan kalau kita sebagai putujana, kita yang belum tercerahkan, ya tidak akan bisa. Mau sampai kita umur 100 tahun pun, dia tidak akan pernah bisa. Maka sekarang, upaya yang bisa untuk kita lakukan, tadi saya sudah menanyakan berapa persen kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui, dan tentu jawabannya akan sangat relatif. Ada yang mungkin 50, 80, 30, 100, dan lain sebagiannya. Ketika kita menyadari, mungkin saya saat ini hanya bisa mempraktekkan 50% dari sebagian pengetahuan yang sudah saya ketahui, maka mari kita mencoba untuk melatih diri kita dengan jauh lebih keras lagi, berupaya untuk menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi. Tetapi sayangnya ada satu pemahaman yang coba saya renungkan akhir-akhir ini. Terkadang kita sebagai umat Buddha atau kita sebagai manusia lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Kita mengaku, saya Bante sering datang ke wihara, setiap hari Minggu saya datang ke wihara. Saya sering berdana, saya sering meditasi. Tetapi pada kehidupannya sehari-hari, kualitas kehidupannya tidak berubah. Dia masih marah-marah, omongannya kasar, sama orang tua tidak sopan, sama anaknya tidak berperilaku baik, sama tetangganya selalu bermusuhan. Padahal dia sering datang ke wihara, sering ke meditasi, sering berdana. Nah, ini adalah contoh orang yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Dia lebih mementingkan sering-sering datang ke wihara daripada mencoba untuk menerapkan pengetahuannya itu, daripada mencoba untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Dan seharusnya kita harus menjadi sebaliknya.
kita harus lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Meskipun jarang datang ke wihara, meskipun jarang bermeditasi, ikut meditasi di wihara, tetapi kalau kualitas kehidupan kita bisa mempraktekkan pengetahuan Dhamma ini dengan baik, maka itu jauh lebih baik. Di sini saya tidak menyalahkan untuk sering datang ke wihara, itu bagus sekali. Dan itu sangat bagus daripada orang yang tidak pernah datang ke wihara sama sekali. Atau daripada orang yang hanya datang ke wihara itu waktu Katina saja, waktu Magha Puja saja, waktu Asada saja, waktu Waisak saja. Dan Anda sudah yang bisa datang setiap hari, itu sangat bagus. Dan orang yang datang waktu perayaan hari-hari raya besar saja, yaitu tentu jauh lebih baik daripada tidak pernah datang sama sekali. Dan jauh lebih baik kita bisa mempraktekkan pengetahuan, pemahaman, pembelajaran yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Terutama perihal tentang apa yang disampaikan malam hari ini, yaitu Atta Loka Dhamma, 8 kondisi dunia. Ketika kita bisa melihat ada 8 kondisi duniawi ini dengan baik, dengan bijaksana, maka sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Manggala Sutta, kita tidak akan tergoyahkan lagi. Dengan kita tidak tergoyahkan oleh 8 kondisi duniawi ini, maka di sanalah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Di sanalah kita bisa melihat dengan pengalaman yang jauh berbeda, terutama kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dan kita sangat penting mengetahui akan hal ini, karena ini merupakan salah satu keuntungan kita memiliki keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, demikian yang dapat disampaikan sebagai materi awal. Nanti akan dilanjutkan oleh moderator kita. Terima kasih. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami sampaikan kepada Bante Warasado atas pemaparan Dhamma yang diberikan pada malam hari ini, terkhususnya Atala Loka Dhamma. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti yang saya katakan dari awal, mendalam kan ya, walaupun kita pernah dan mungkin juga sering mendengarkan pemaparan Atala Loka Dhamma ini, tapi pada malam hari ini Bante menjelaskannya sangat detail, dan itulah memang kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa mengambil poin terpenting dari apa yang telah dipaparkan oleh Bante, bahwa kita jangan goyah begitu ya Bante ya, menghadapi Atala Loka Dhamma ini. Tetapi dengan bijaksanalah, karena itulah adalah kualitas seorang yang bijaksana. Bante tadi kan ada sebutkan kualitas dan kuantitas. Nah, kita mau pilih yang mana? Kualitas atau kuantitas? Seperti itu. Sangat baik sekali pemaparan Bante pada malam hari ini. Ya baik, kami tidak berlama-lama lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, jika ingin ada yang ingin diskusikan, minimal terkait topik yang disampaikan dulu ya. Ya baik, silakan kita mulai dengan di Dhammasala ini dulu. Yang mengikuti secara online bisa persiapkan dengan ketik di kolom chat YouTube Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Kami akan langsung bacakan dan sampaikan kepada Bante. Terima kasih. Ya silakan. Siapa yang mau mengawalin terlebih dahulu? Wah, nggak ada Mas Erwin ya. Koyan di belakang ada nggak? Satu pertanyaan dulu ya Ko Heri ya, biar bisa yang lain bergantian ya. Karena topik malam hari ini sangat menarik loh, kehidupan kita sehari-hari. Ya baik. Ya, nama budaya Bante. Bante, kalau saya perhatikan Atta Loka Dhamma itu kayak spektrum gitu loh Bante, bukan ini atau itu. Nah,
gimana caranya supaya spektrum itu bergeser ke arah yang lebih baik gitu. Contohnya seperti untung, terkenal, kemudian dipuji sama lebih cenderung ke sana. Cara kita, apa yang harus kita lakukan Bante? Ya, makasih. Ya, langsung aja Bante, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang seperti apa yang saya katakan tadi, kita sebagai manusia pasti menginginkan 4 yang untungnya dan ingin terhindar dari 4 yang membawa kepada kerugian atau penderitaan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendekatkan diri pada 4 yang membawa kepada kebahagiaan itu dan menghindarkan diri dari 4 yang membawa kepada penderitaan? Yang terpenting yang bisa kita lakukan saat ini itu adalah memunculkan sebab atau memunculkan kondisi dari terrealisasinya keempat hal itu. Nah, tentu antara satu poin dan poin yang lainnya memiliki sebab yang berbeda-beda, memiliki cara-cara tersendiri untuk kita mendekatkan diri pada perolehan dari keterkenalan, dipuji, kemudian keuntungan dan kebahagiaan itu sendiri. Nah, secara garis besarnya, kalau kita mengacu pada sudut pandang Dhamma dan kita mengkerucutkannya, yang bisa kita lakukan itu adalah memberikan sebab dan kondisi yang baik. Karena seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa segala bentuk kebahagiaan, umur yang panjang, keterkenalan, kemudian kekayaan, kebahagiaan dan lain sebagainya, itu diperoleh dari melakukan kebajikan. Nah, tentu dalam hal ini, perbuatan baik ini kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalau semisalkan ingin terkenal, ingin dipuji, kemudian ingin mendapatkan keuntungan, ya bisa dengan melakukan kebajikan, contohnya ya berdana. Orang yang suka berdana itu akan terkenal, percayalah. Apalagi Anda sebagai umat yang sering datang ke wihara, pagi-pagi sudah ada di sini. Siapa Bante yang tidak tahu Anda? Coba saja tanya. Yang sering datang pagi-pagi ke sini, dana makan ke sini. Kalau ditanya Bante siapa, misalkan begitu, yang sering datang ke wihara siapa sih pagi-pagi dana makan? Pasti Bante itu akan dengan mudah untuk mengingat Anda. Oh, ini yang sering datang ke wihara. Oh, ini yang sering datang ke wihara. Nah, ini contoh nyatanya, realita yang bisa kita lihat. Bahwa kalau kita ingin terkenal, terutama terkenal menjadi orang yang baik, dengan kita berdana, kita sudah dikenal oleh orang-orang yang berada di wihara sebagai orang yang baik. Terutama ketika kita ingin dipuji juga. Ketika kita sering berdana datang ke wihara, kita dipuji sebagai orang yang baik. Ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, karena di sini di wihara ini juga kan sebagai tempat untuk membangun relasi. Kalau bahasa umumnya itu membangun silaturahmi. Jadi kita membangun persahabatan, mencari orang-orang yang baik. Dan nantinya ketika mendapatkan relasi, ketika ada pekerjaan yang mungkin ditawarkan kepada kita, kita bisa mendapatkan keuntungan. Atau ketika Anda punya bisnis, punya usaha yang mungkin sama atau memiliki hubungan dengan temannya yang berada di wihara, Anda bisa membangun kerjasama. Dan ini nanti juga akan mendapatkan keuntungan. Tidak hanya keuntungan secara materi, tetapi juga keuntungan secara mendapatkan kalyanamita, teman yang baik. Dan ketika sudah mendapatkan kalyanamita, teman yang baik, ini juga seperti sesuai yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa dari teman yang baik inilah kita bisa berkembang jauh lebih pesat secara spiritual. Karena teman yang baik ini menjadi pondasi, menjadi dasar bagi kita yang bisa membantu, yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Kalau temannya sering datang ke wihara berdana makan pagi, nanti kita pasti akan diajak. Ayo ikut dana makan pagi. Ayo ikut datang ke wihara. Ayo ikut melakukan kebajikan. Dan itu banyak, bisa kita lihat.
Apalagi orang-orang yang memiliki satu kecenderungan yang sudah memang memiliki tabiat, memiliki kebiasaan, memiliki pribadi yang baik, ketika mendapatkan teman yang baik akan jauh lebih mudah lagi untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini merupakan sebab, merupakan kondisi yang bisa kita munculkan, yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keempat hal yang baik itu dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk itu. Nah, kalau ada salah satu sutta yang juga bisa kita jadikan sebagai referensi, sutta yang paling umum, kalau di Manggala Sutta kan Sang Buddha menyampaikan itu sebagai berkah, sutta tentang berkah, tentang satu keberuntungan. Dan itu bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan. Maka itu nanti akan mengarah kepada terrealisasinya keempat hal itu. Nah, kemudian ketika kita tidak menginginkan atau menghindarkan diri dari keempat hal yang membawa kepada penderitaan ini, kita harus menghindari, menjauhkan diri dari sutta yang disebut sebagai para bawa sutta, sebab keruntuhan. Nah, itu bisa kita hindari untuk tidak dilakukan, supaya kita bisa mendapatkan berkah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang membawa kepada penderitaan itu. Nah, kalau dalam Caka Sutta, sutta tentang roda, di sana juga ada sebab yang menjadi kondisi kita bisa memperoleh kekayaan, popularitas, keberuntungan, dan kebahagiaan. Yang pertama itu ada Atha Samapanidi, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, kemudian memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, bersandar bergaul dengan orang-orang yang baik, kemudian melakukan berbagai bentuk kebajikan. Nah, ini merupakan sebab dan kondisi kita memperoleh kebahagiaan, kekayaan, dan keberuntungan itu. Dimulai dari bertempat tinggal di tempat yang sesuai, bergaul dengan orang-orang yang baik, bersandar pada orang-orang yang baik. Nah, ini kan merupakan sebab. Dan perkara hasilnya, ya kita tidak bisa menentukan. Kita bukan Tuhan. Kita hanya bisa memunculkan sebab saja. Perkara hasil biarkan alam ini bekerja sebagaimana adanya. Kita percaya hukum karma, hukum sebab dan akibat. Kita menanam hal yang baik, kita menanam mangga, ya petiknya akan mangga. Kita menanam kebajikan, pasti kita akan memetik kebahagiaan. Dan kebahagiaan di sini tentu muncul dengan berbagai macam cara. Tidak harus apa yang kita inginkan itu sesuai buahnya dengan perbuatan yang kita lakukan. Terkadang ya dalam bentuk yang berbeda. Kita inginnya memperoleh kekayaan dari melakukan kebajikan, tetapi kita mengkilas balik, oh saya ternyata sehat terus. Mungkin ini buah dari kebajikan kita. Kalau kita menginginkan, oh saya ingin terkenal, tetapi ternyata kita hanya memperoleh kekayaan saja, yaitu buah dari kebajikan kita. Nah, kita hanya bisa memberikan kondisi dan sebab saja, terutama yang mengarah kepada kebaikan dan kebermanfaatan. Ya, baik. Terima kasih Bante. Bisa diterima ya Koheri ya. Ya, semoga bermanfaat. Baik, kita bisa lanjutkan mungkin dari pihak perempuannya, silakan. Ada? Ada. Kowian, bisa tolong mic-nya? Satu pertanyaan ya Ci ya, mohon singkat dan jelas. Ujung kok. Nama budaya. Saya bukannya mau bertanya, saya cuma mau menjelaskan aja. Ada. Nama budaya, saya bukan mau bertanya, saya cuma mau menjelaskan aja.
sebenarnya kalau pengen ketenaran, pengen dipuji, itu kan bagian dari tanha. Soalnya itu kan bukan jiwa manusia aslinya sebenarnya ya. Jadi kalau kebahagiaan itu sebenarnya juga tanpa perlu dipuji, tanpa ketenaran pun ada kebahagiaan. Kalau emang kebahagiaannya murni, itu secara seimbang sebenarnya ya. Jadi bukan kayak oh tergila-gila dipuji atau nggak suka dipuji, nggak kayak gitu. Karena itu kan perasaan yang dua ekstrim gitu kan ya. Nah kalau untuk bahagia secara alami itu nggak perlu dipuji dan nggak perlu tenar, begitu. Sebenarnya itu bagian dari ajaran Buddha. Karena kan tanpa ego, tanpa aku. Dari meditasi bisa disadari jiwanya yang mana, otaknya yang mana. Karena otaknya itulah yang bisa dipengaruhi. Apalagi kalau kebanyakan melototin HP. Karena ada artifisi di situ yang bisa, yang bukan dari jiwa manusianya gitu. Cukup Ci, jadi cuman komentar aja ya, bukan pertanyaan ya. Terima kasih ya Ci atas komentarnya. Ya kita bisa terima ya, terima kasih. Ya yang lain kita bergantian lagi. Ada yang ingin didiskusikan? Ya, ya. Namo Buddhaya Romo. Bante. Saya mau nanya, cara mengembangkan UPK dan kebijaksanaan itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Soalnya kan kalau kehidupan sehari-hari kita, biasanya memang 4 itu yang kita cari. Yang sisanya kan jarang kita mau. Mana Bante? Ya, baik, terima kasih. Bagaimana cara mengembangkan UPK dan kebijaksanaan? Saya sempat menyinggung tadi perihal tentang melihat realitas sebagaimana adanya. Yata bhutanya nadasana. Nah, ini bisa kita praktekkan untuk bisa menumbuh kembangkan UPK, keseimbangan batin. Dan juga pada ujungnya kebijaksanaan itu akan muncul. Keseimbangan batin ini seringkali kita pahami sebagai tidak terlalu terseret ketika memperoleh kesenangan, dan ketika mendapatkan penderitaan kita tidak terlalu terseret ke dalam penderitaan itu. Artinya kita berada di titik tengah, berada di titik nol dari perasaan itu. Dan tentunya kalau kita berbicara berkaitan dengan UPK, ya kita harus pahami terlebih dahulu, harus bisa berupaya untuk melihat realitas ini dengan baik dulu. Kalau kita tidak bisa melihat realitas dengan baik, dengan bijaksana, terutama tidak usah jauh-jauh. Lihat saja realitas itu sebagai anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta. Lihat sebagai itu dulu, pasti nanti UPK itu akan muncul dengan sendirinya. Karena ini pengalaman pribadi, atau mungkin Anda pernah merasakan, ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, dan pada saat itu kita bisa memunculkan, oh bahwasanya wajar saya mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan ini. Oh ini adalah penderitaan. Di sana kita bisa lepas dari penderitaan itu. Kita bisa membawa perasaan kita untuk berada di titik yang seimbang itu tadi. Dan itu bisa muncul ketika kita mampu untuk melihat dan memahami realitas itu dengan baik. Maka dalam kita berupaya untuk memiliki UPK, kita harus menumbuhkan pemahaman, kebijaksanaan berkaitan dengan 3 corak kehidupan itu. Anicca, dukkha, dan anatta. Ini paling dasar yang bisa kita lakukan. Meskipun ini dikatakan sebagai hal yang paling mendasar, ini juga bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan ke dalam seluruh aspek dari kehidupan kita. Dikaitkan dengan tadi, ini kan keempat hal yang membawa kepada kebahagiaan itu kan kalau kita inginkan kan bagian dari tanha. Memang benar kalau kita melekati, menginginkan itu merupakan bagian dari tanha. Tetapi konteksnya di sini
kita berbicara berkaitan dengan realita dari kehidupan. Bahwasanya ada suka, ada duka, ada untung, ada rugi. Kalau kita sudah menginginkan untuk mendapatkan itu, kemudian melekati itu, maka itu bagian dari tanha. Maka tadi saya menyampaikan bagaimana kita tidak tergoyahkan oleh 8 kondisi itu. Bagaimana kita tidak melekati hal yang menyenangkan, bagaimana juga kita tidak menolak adanya penderitaan. Nah, ketika kita mampu meletakkan hal itu, kita mampu menerapkan itu di dalam keseharian, maka ketenang-seimbangan itu bisa kita dapatkan. Kalau kita melihat juga dalam keseharian kita sebagai manusia biasa kerap kali seringkali diombang-ambingkan oleh 8 kondisi duniawi ini. Saat ini kita mungkin dipuji, 1 jam ke depan mungkin bisa jadi kita dicela. Dan ketika kita mendapatkan pengalaman yang seperti ini, tugas kita yang pertama itu pernah saya sampaikan adalah penerimaan. Terima dulu realita itu seperti apa. Jangan ditolak atau jangan ingin mengejar untuk menggantikan itu dengan pengalaman yang menyenangkan. Terima itu dulu. Terima pengalaman itu dengan baik. Kemudian setelah penerimaan ini baru kita bisa memunculkan pemahaman tadi tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta. Tetapi awal muara dari semua itu penerimaan dulu. Kalau kita tidak bisa menerima realita, bagaimana kita bisa merenungkan perihal tentang anicca? Terus saya tidak menerima akan adanya perubahan itu. Maka yang pertama, kita harus melatih diri untuk bisa menerima semuanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan penerimaan? Yaitu munculkan satu pandangan perihal tentang hukum sebab dan akibat. Kita tahu dalam Parita Abhinapaccavekanapata di sana dikatakan, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat bergantung pada perbuatanku sendiri. Nah, perenungan ini itu bisa kita munculkan untuk bisa menumbuhkan akan penerimaan itu. Jadi kita tahu bahwa apa yang saya dapatkan ini, saya dipuji ini merupakan hasil dari karma baik yang sudah pernah saya lakukan. Ketika kita sudah menyadari itu, berarti karma baik saya sudah berbuah saat ini. Kita tidak menjadi terlena di situ, kita juga tidak menjadi melekatinya di situ, tetapi kita juga tidak menolak akan pujian itu. Ya, bahwa kita mengetahui ini merupakan hasil dari perbuatan yang saya lakukan. Maka kalau kita benar-benar ingin mempraktekkan atau ingin memiliki UPK ini, kita perlu kerja keras. Kita perlu untuk mengeluarkan segala bentuk daya upaya kita, karena itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Dan saya ini kalau kita melihat praktek dalam keseharian kita, itu bisa kita rasakan sendiri nanti. Tidak akan pernah mudah. Tidak akan bisa kita peroleh UPK itu dengan instan. Kita harus mengerahkan daya upaya, harus mengulik kembali ingatan-ingatan kita, merecall kembali pengetahuan-pengetahuan kita, perihal tentang hal yang bisa mendukung kemunculan dari UPK itu. Kalau kita hanya sekedar berpasrah, kemudian mengikuti arus dari perasaan itu, ya akan sangat susah. Dan saya kemarin pernah menyampaikan juga bahwa tidak semua perasaan yang menyenangkan itu baik. Dan tidak semua perasaan yang tidak menyenangkan itu tidak baik. Ada kalanya perasaan yang menyenangkan itu justru tidak baik. Tetapi ada kalanya perasaan yang tidak menyenangkan itu justru baik. Maka yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola perasaan itu. Karena perasaan UPK ini atau UPK ini juga sangat penting untuk bagaimana kita bisa menyikapi